sih? Dudu. Apa, Mbah? Lapa. Ya muter radio tadi, Dik. Wis dincepno ah. Lah iki. Wis dincepno ah. Lah iki. Wis dincepno ah. Wis. Iki lho, Mbah. Sing cilik iki diputer ya. Tek. Yang dinangge malih kalian setunggal atus gangsal koma 3 Radio Republik Indonesia saluran budaya. Lho, muni to, Mbah? Iya. Enak ya, Mbah? Rame ae. Apa, Mbah? Nyeleh radio tadi balik-baleno. Aku ya pengen ngrungokke. Aku nyeleh, Dik. Waduh. Sang saya dalu araras sabyara kang lintang kumedhap titi sunya tengah wengi. Truk, Ayo Reng. Kang. Heeh. Wis wayahe kae lho, dalange wis ada-ada. Kaya nanti. Lah piye to kowe iki? Lah kowe ngene bingung awake dhewe teko meneh kanthi nggawa tuntunan budaya Jawa. Lho, jelali ya, warung lapis prapatan. Ayo. Wedaring wewarah saka lungon kanthi iringan langgam gending palaran campur sari. Sing gawa sapa? Ya pancet. Prepat Punakawan. Iki anyar. Anyare ngendi? Warung lapis perapatan anyar saluran budaya 105,3 kanthi Indonesia tatanan kehidupan baru. Warung lapis prapatan. Sing seneng regean yo ana. Apa maneh dangdut koplo yo jelas ana wong-wong. Pasukan anti prei udah boleh terjadi kerjaan. Disko remik ajib-ajib. Akeh. Pokoke aja sampe ketinggalan tembang Jawa lan Banyuwangen anyar kreasi terbaru ya mung ning adicara Tejawangi tembang Jawa lan Banyuwangen sing paling anyar. Saben dina jam 6 sore sampai jam setengah 8 bengi ya mung ana ing Pro 1 saluran budaya RRI Malang 105,3 FM. Tejawangi dan Grespol. 105,3 FM Pro 1 saluran budaya RRI Malang. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Patrol. Warga Karang Kedempel sedaya monggo patrol. Kok ngulung ae nyapa wis bengi. Loh, Yang rini dhisik. Lah Yan, Dalem. rini. Musik ta niki tak nyuruh Pak D nika lho. Oh, Dik. Oh, Mriki, Dik. Sik. Mbah sarung. Napa, Yang? Kurang jangkep. Sesepuh desane urung ana. Iya. Mbah Toji. Mbah Tejo. Ana apa rame-rame? Enak-enak arepe turu. Iki lho, Jo. Kabeh wis padha tak klompokke perangkat-perangkat desa karo sesepuh desa Danyang Kaki Danyang, Nini Danyang,
sing mbau reksa ana desa Karangkedempel kene iki patrol arep diwiwiti. Oh alah, mulai maneh to? Mulai. Ojo lali. Indonesia tatanan kehidupan baru. 100 Labbaik Allahumma labbaik. 105,3 FM Programa 1 Saluran Budaya RRI Malang. Wedaring Ilmu. RRI Malang siaranipun hanya wijian garuni budaya Jawi. Tangan jejogetan lan ronjong lan kreasi gawetan kegungalan ayo Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan salam sehat seperti biasa. Saya sampaikan kepada Anda, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya saya Yuni hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia dari Radio Republik Indonesia Malang. Ya pendengar, hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan saya dengan narasumber tentunya tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi bisnis dengan pemanfaatan aplikasi keuangan dan akuntansi pada UMKM De Geprek Malang. Nah, ini ada Bapak Haril Primantio SAB MAB yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita memanfaatkan aplikasi keuangan dan akuntansi tentunya ya dalam usaha kita. Jadi kita nanti akan belajar dari sini ya, karena Pak Haril ini sudah memberikan satu pencerahannya di UMKM De Geprek Malang ya. Saya akan sapa dulu Pak Haril. Selamat siang Pak Haril. Ya, baik. Pak Haril? Ya. Ya, selamat siang Pak Haril. Ya, sudah bisa didengar suara saya Pak Haril ya dengan jelas? Sekarang sudah. Iya, alhamdulillah kita bisa bertemu ya Pak Haril ya, meskipun masih harus melalui media. Belum bisa bertemu langsung, tidak apa-apa ya Pak Haril ya. Tapi yang penting ilmunya ini yang kita bisa bagi bersama ya teman-teman pendengar semuanya. Pak Haril, kita akan berbicara tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi bisnis dengan pemanfaatan aplikasi keuangan dan akuntansi pada UMKM De Geprek Malang ya Pak Haril ya. Ya benar. Baik. Sebelumnya mungkin Pak Haril bisa bercerita dulu ini awal mulanya bisa mengarah ke
Dekeprek Malang ini. Bisa nyasar-nyasar, ini gimana ceritanya ini Pak Haril? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan diri ya Bu. Ya. Nama saya Haril, saya dari Universitas Merdeka Malang. Dan saya saat ini menjadi salah satu dosen di program studi administrasi bisnis. Nah, kenapa kok ujuk-ujuk ya kalau orang Jawa ya, ujuk-ujuk kok dekeprek gitu kan? Kenapa kok dekeprek? Jadi pernah satu kesempatan pada waktu itu di program studi itu mengundang owner dari dekeprek tersebut, ya, namanya Mas Hermawan. Masih muda memang. Dan kebetulan dulu satu alma mater sama saya ketika kuliah. Jadi dulu sempat kenal tapi ya nggak terlalu dekat gitu. Terus ketika jadi pemateri di sini akhirnya sambung lagi seperti itu. Ya, sambung lagi, ngobrol-ngobrol, cerita, dan ketemulah akhirnya suatu permasalahan yang dialami oleh Mas Hermawan tersebut. Jadi tapi ini tipikal dari beberapa teman-teman UMKM itu tipikal sekali permasalahannya, yaitu mengenai salah satunya ya mengenai pencatatan keuangan. Jadi akhirnya setelah ngobrol jadilah akhirnya kegiatan ini seperti itu gitu awalnya. Iya, jadi akhirnya bisa diaplikasikan di Dekeprek ini ya. Dekeprek ini apa? Kafe atau apa ini? Bagaimana? Dekeprek ini kafe atau apa? Rumah makan sebenarnya. Rumah makan. Kalau dari teman-teman mahasiswa di Universitas Brawijaya pasti kurang lebih tahu lah. Karena ini sudah lama sebetulnya. Bisnisnya sudah berdiri lama, sudah cukup terkenal ya kalau untuk kalangan mahasiswa, karena harganya pun juga saya rasa bersahabat. Tapi ternyata di balik ketenarannya itu pun ternyata ya masih ada aja permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM ini ya. Saya mencoba inisiatif untuk membantu teman-teman UMKM ini, salah satunya adalah Dekeprek itu. Iya, dan memang masalah manajemen keuangan ini sepertinya untuk orang yang tidak punya jiwa bisnis ini pasti belum bisa melakukan manajemen keuangannya ya. Yang penting kita laku gitu ya, berjualan laku, kemudian ada untungnya, padahal kalau di manage keuangannya, keuntungannya bisa lebih terasa begitu atau terlihat ya. Hanya misalkan ya kalau untuk yang biasa-biasa seperti saya misalkan kalau jualan, yang penting ini terjual laku, ada untung, terjual lagi laku, ada untung. Begitu. Jadi barangkali ini permasalahan yang ada di UMKM Dekeprek ini ya. Iya, masalahnya satu dari sekian permasalahan. Oh, gitu. Iya, kalau kita berbicara bisnis kan permasalahannya sebenarnya banyak. Cuma kalau untuk masalah yang sering saya jumpai ya dari teman-teman UMKM itu kemiripannya itu satu yang paling besar itu yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Dan masalahnya itu di mananya ini ya, Pak Haril? Jadi singkat cerita gini, kadang pebisnis itu kan bukan yang berasal dari background bisnis atau keuangan atau apa begitu ya, jadi bisa dari background macam-macam. Nah, salah satu masalah yang dihadapi itu kan keuangan. Mereka belum memiliki cukup pengalaman atau cukup ilmu di dalam proses pencatatan keuangannya. Jadi yang penting harga pasarannya berapa, dia jual sekian, saya bikin menunya harganya harga pokoknya sekian, nggak tahu untung atau rugi, pokoknya ada uang masuk berapa, uang keluar berapa. Kalau uang masuknya lebih besar dianggapnya untung, padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Jadi bisa jadi uang yang masuk itu lebih besar itu karena pembelian kemarin posisinya lebih sedikit, nah seperti itu, atau sebaliknya ketika kelihatannya uang masuknya sedikit dianggapnya rugi, padahal juga belum tentu. Sehingga kita di sini mencoba untuk membantu Mas Hermawan ini ya sebagai owner Dekeprek itu agar bisa
mencatat keuangannya itu dengan lebih presisi sehingga beliau dan timnya itu akhirnya mengetahui posisi bisnisnya itu sedang untung atau sedang rugi, trennya lagi positif atau negatif, seperti itu. Hanya dari segi pencatatan dampaknya bisa sejauh itu memang pencatatan keuangannya, iya seperti itu. Iya ya, kalau kita kan barangkali selama ini sebetulnya uang yang masuk itu dianggapnya inilah keuntungan atau kerugiannya ya. Padahal padahal belum tentu. Baru ketahuan kalau nyatetnya udah benar. Kalau nyatetnya udah benar baru ketahuan. Nah, ini permasalahannya kan di sini ya. Tidak semua orang bisa gitu ya mencatat. Saya juga kadang-kadang kalau mencatat pokoknya yang masuk sekian, keluar sekian, udah selesai gitu. Tapi ternyata tidak cukup seperti itu ya Mas Aril ya. Iya betul banget, dan terkadang nah ini dia selain sekedar pencatatan keuangan, terkadang itu kan yang namanya manusia ada capeknya gitu kan, terus ada luputnya, kadang nulis 100.000 nolnya ketambahan 1 itu kan jadi 1 juta akhirnya minus dan sebagainya. Nah karena ini kan sudah zamannya kan udah maju banget ya, jadi era digital di mana-mana. Nah ini terus akhirnya saya ajaklah Mas Hermawan untuk nyoba nih. Kebetulan saya di Unmer ini kan juga menjadi salah satu kepala laboratorium, di mana laboratorium saya itu juga punya MOU dengan salah satu ini ya software akuntansi juga, sehingga ini Mas coba sampean pakai yang namanya aplikasi keuangan dan akuntansi untuk dipakai di bisnisnya gitu kan. Karena selain ini mudah mempermudah kita sebagai pemilik bisnis dalam mencatat keuangan, ini juga bisa mengurangi tingkat kesalahan kita di dalam melakukan proses pencatatan keuangan. Jadi gitu. Jadi nggak terus nyatetnya manual terus seperti itu. Ya manual bisa sih, cuma takutnya nanti seperti itu tadi nulis 100.000 karena ngantuk nolnya ketambahan 1 ya. Kalau nggak gitu malah sebaliknya harusnya nulis 1 juta nolnya kurang 1 akhirnya berkurang. Jadi kita coba untuk masuk dan melatih timnya Mas Hermawan itu tadi untuk menggunakan aplikasi atau software keuangan dan akuntansi sehingga bisa mempermudah Mas Hermawan dan timnya dalam mencatat keuangannya dengan lebih presisi sehingga itu bisa sangat membantu bisnisnya nanti. Iya. Seperti itu Bu. Seperti kata Pak Hari katakan tadi, kalau justru nolnya yang berkurang atau bertambah ini masalahnya jadi besar ya. Kalau misalkan angkanya yang salah catat nggak begitu ya. Ya, harusnya misal untungnya 1 juta gitu ya, karena kesalahan penulisan nolnya ketambahan 1 nggak jadi untung, malah menurut catatan rugi itu. Iya, betul. Kayaknya kemarin penjualannya banyak kok saya rugi ya. Iya. Gara-gara nol ini ya. Iya, jadi itu ya sehingga Pak Haril ini memberikan istilahnya bimbingan begitu ya di The Geprek itu. Bagaimana ini ininya Pak Haril pelaksanaannya? Jadi untuk pelaksanaannya kemarin ini kan jadi tahun 2021 ya pelaksanaan dari kegiatan Expo-nya itu sebetulnya ada kendala juga ya, seperti hari ini kan kita juga ketemu hanya melalui Zoom juga. Jadi waktu kemarin itu mau pelatihan dan pendampingan sebetulnya kita juga terkendala dengan kondisi pandemi yang ada, tetapi alhamdulillah setelah kita koordinasi lebih lanjut dengan Mas Hermawan dan juga timnya itu akhirnya pelatihannya itu bisa dilakukan di sini, di ruangan yang sedang saya tempati saat ini, yaitu di Laboratorium Statistik dan Akuntansi Universitas Merdeka Malang. Jadi Mas Hermawan mengirimkan timnya, ada 5 orang kalau nggak salah, 5 atau 6 orang, dan saya juga bersama tim saya juga dibantu oleh mahasiswa melakukan pelatihan kepada mereka untuk menggunakan software akuntansi dan keuangannya itu. Karena pelatihan ini harus dilakukan secara intens supaya benar-benar paham dulu, ya kan, paham dulu selama 5 hari itu
Terus setelah itu ya, setelah pelatihan itu kami anggap oh sepertinya ini timnya dari Mas Hermawan sudah bisa nih, ya kan. Kita coba untuk mengaplikasikan itu di bisnisnya Mas Hermawan. Sebetulnya saya tidak memaksakan Mas Hermawan itu harus pakai satu merek tertentu, itu enggak, karena pada dasarnya sebetulnya ini untuk teman-teman UMKM semua ya, aplikasi keuangan dan akuntansi itu pada dasarnya sama, fungsinya juga sama, yaitu untuk membantu kita di dalam proses pencatatan keuangan. Nah, jadi ketika mereka sudah kembali ya, istilahnya kembali ke cabangnya masing-masing ya, karena ada beberapa cabang itu. Setelah itu kami tidak selesai sampai situ, kami melakukan pendampingan. Jadi kadang kami kunjungi bagaimana proses pencatatannya, itu sudah bisa diterapkan atau belum. Nah, terus setelah itu pada akhirnya tetap kami bantu ya, kami tetap bantu mengunjungi ke cabang-cabangnya, karena ini sebetulnya yang susah itu bukan ketika proses transaksi atau proses pencatatannya, tetapi adalah proses migrasinya yang sebelumnya mungkin ya dicatat manual atau dicatat sederhana, kita coba migrasikan ke software atau kita digitalisasi lah istilahnya, supaya nantinya prosesnya ke depannya itu bisa secara digital semua. Dan selain itu dengan adanya aplikasi ya yang digunakan itu sebenarnya sangat menghemat waktu, itu yang pertama. Yang kedua itu efisiensinya itu akhirnya tercipta ketika UMKM ini tahu posisinya dia untung atau rugi, dia harus beli bahannya itu berapa, seperti itu. Jadi kebutuhan itu benar-benar bisa diketahui dengan lebih pasti, karena ya itu tadi ya, pencatatan keuangan ini hanya salah satu masalah yang sebetulnya bisa merembet kemana-mana. Nah, kemana-mananya itu bisa diatasi hanya dengan kita mencatat keuangannya dengan benar. Jadi kurang lebih kegiatannya seperti itu. Jadi kita melakukan pelatihan selama kurang lebih 5 hari, lalu kita melakukan pendampingan ke masing-masing cabang. Iya, pelatihannya 5 hari ya ternyata. Iya, 5 hari. Itu pun dari jam 8 sampai siang, jam 12-an. Sampai jam 12. Iya, artinya kan meskipun menggunakan aplikasi ini dinilai efektif atau efisien, ternyata dalam mempelajari aplikasi ini tidak cukup sebentar ya. Iya, jadi tergantung masing-masing individu sih itu. Jadi kan ada yang nangkapnya cepat gitu kan, ada yang mungkin masih kagok untuk aplikasi keuangan, jadi gitu. Tapi kalau saya rasa daripada harus mempelajari akuntansi selama 1 semester ya. Iya, betul sekali. Mempelajari software akuntansi selama 5 hari itu pun saya rasa sudah sangat cepat ya. Cukup efektif kalau saya rasa dibanding kita harus mempelajari ilmunya dari awal ya, karena dengan menggunakan software ini pun pada akhirnya yang mencatat keuangannya itu tidak harus benar-benar paham akuntansi, tetapi dengan bantuan aplikasi kita bisa mencatat keuangan dengan benar dan presisi. Nah, itulah keunggulan yang akhirnya tuh dengan kemajuan zaman ini tuh benar-benar manusia itu dipermudah gitu. Kalau sudah ada, ya ayo teman-teman UMKM ini kita manfaatkan ya kemajuan zaman ini supaya bisnis kita itu bisa lebih maju lagi. Iya. Kalau untuk anak-anak sekarang sih sepertinya mudah ya. Tapi kalau usia-usia saya ini sudah, waduh, lemot. Oh, enggak juga sih sebetulnya, karena sebenarnya tergantung aplikasinya juga ya. Cuma yang saya ajarkan ke mereka ini user friendly, jadi gampang dioperasikan, gampang dipahami. Bahkan di HP pun sekarang juga sudah ada kan. Kita semua sekarang udah pegang HP, jadi nyatat keuangan lewat HP pun juga sebetulnya bisa. Enggak itu sih enggak terlalu susah, cuma mungkin effortnya harus ditambah. Kita harus berusaha lebih lah istilahnya. Tapi itu sistemnya memang akuntansi ya, pencatatannya sama ya? Iya, jadi lebih ke keuangan dan akuntansi. Nanti, jadi gampangnya gini, Bu Yuni, ketika kita belajar akuntansi ya atau pembukuan kalau zaman dulu, kita kan harus setiap ada transaksi kita catat, kan?
debit, kredit, ya kan. Iya. Setelah kita jurnal, kita harus rekap ya ke Di buku neraca besar, ya gitu kan. ya. Dari buku besar baru kita tahu yang namanya neraca saldo. Iya. Dari neraca saldo kita Iya. kerjakan lagi ke Neraca kertas kerja yang akhir, segitu iya. panjangnya sampai baru kita bisa tahu posisi keuangan perusahaan itu untung atau rugi. Dengan aplikasi semuanya itu tadi yang ngerjakan adalah aplikasinya. Kita cukup mencatat transaksinya di awal aja. Yang penting inputnya jangan sampai salah gitu aja. Sisanya yang mengerjakan adalah aplikasinya itu. Jadi teman-teman UMKM, teman-teman pebisnis yang mungkin masih secara individual itu nggak perlu lagi mencatat secara rigid gitu ya. Harus rekap satu-satu secara manual, enggak. Jadi kita manfaatkan kemajuan zaman, sudah ada teknologinya, ya ayolah kita pakai. Kita sangat dimudahkan dengan itu. Waktunya sangat cepat. Iya, jadi aplikasi. Nah, ini yang aplikasinya yang mungkin semua orang belum tahu ya aplikasinya seperti apa, tapi tidak bisa diperlihatkan ya. Hanya bisa di ini aja Pak Haril. Akhirnya Pak Haril harus menyampaikan begitu dengan sebuah kalimat. Ya, aplikasinya apa itu kalau kita? Aplikasinya ada banyak ya Bu ya. Kebetulan kalau yang ada MOU dengan lab kami ini adalah Zahir Accounting. Ya kan? Zahir Accounting itu memang sudah ada MOU dengan kami itu sudah puluhan tahun bekerja sama dengan kami. Tapi sebenarnya saya tidak memaksakan pakailah Zahir Accounting, jangan yang lain, itu enggak. Karena pada dasarnya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua itu adalah ayo kita manfaatkan software-software atau aplikasi yang ada aja nggak masalah. Itu untuk membantu kita di dalam proses pencatatan keuangan. Ada Accurate Accounting, ada buku catatan keuangan kalau nggak salah di smartphone itu bisa di-download. Dan masih banyak yang lain, ada yang mereknya Moka, ada yang merek Pawon, banyak sekali. Jadi, itu bisa kita manfaatkan semua. Jadi kita buka dulu aplikasinya begitu ya Pak Haril ya. Buka dulu aplikasinya, kemudian di situ kita lakukan proses pencatatannya, ya kan? Sisanya sudah dikerjakan dalam aplikasi. Jadi gitu. Kita tahu posisi kita lagi untung atau rugi, penjualan hari ini berapa, ya kan? Persediaan bahan baku kita berapa, itu sudah ada semua. Iya. Nah, ini bedanya dengan akuntansi konvensional dan software ini bagaimana ini Pak? Ya, jadi sebetulnya pada prinsipnya itu hampir sama. Perbedaannya adalah prosesnya. Ketika kita melakukan akuntansi konvensional seperti yang saya sampaikan barusan tadi, kita harus mencatat setiap transaksi mulai dari jurnal keuangannya. Dari jurnal keuangan kita sudah bikin jurnalnya, kita harus rekap ke buku besarnya. Dari buku besar kita baru tahu yang namanya saldonya. Dari saldonya kalau ada penyesuaian kita harus sesuaikan, ya kan, kertas kerja. Segitu panjangnya sampai baru terakhir kita bisa tahu laporan keuangan. Tapi kalau dengan menggunakan aplikasi, kita cukup masukkan transaksi di awal, sisanya itu tadi yang seperti buku besar, saldo, laporan keuangan dan lain sebagainya itu sudah dikerjakan sama aplikasinya. Jadi sangat menghemat waktu dan sebetulnya sangat menghemat tenaga. Itulah yang saya maksud. Kalau kita menggunakan aplikasi ini, kita bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnisnya seperti itu. Tapi kalau untuk menggunakan aplikasi ini, keamanannya bagaimana? Apakah orang lain tidak bisa melihat? Untuk keamanannya sebenarnya relatif ya. Yang saya maksud relatif gini. Karena data ini tergantung siapa yang menginputnya ya. Tapi dengan adanya aplikasi ini sebenarnya pemilik pun itu bisa mengontrol secara real time. Bisa mengontrol meskipun pemiliknya tidak ada di tempat. Jadi pemiliknya bisa mengontrol setiap saat. Jadi dan karena semuanya terinput di digital, akhirnya itu semuanya itu terrecord. Ada recordnya, ada track record. Berbeda kalau konvensional yang
nulisnya manual, kadang nggak langsung ditulis ya kan, nggak langsung dicatat, kelupaan, lupa ada transaksi yang nggak diinput. Jadi salah satu kelebihannya juga yaitu dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan software, kita bisa meminimalisir resiko kecurangan yang dilakukan, yang mungkin dilakukan oleh karyawan atau ya yang bagian keuangan seperti itu. Karena semuanya sudah terekam di dalam software atau akuntansi tersebut, aplikasi tersebut. Berarti kan harus dilakukan setiap hari ya untuk Ya, pencatatannya. setiap ada transaksi. Setiap ada Apalagi transaksi. kalau yang di Dekebrek ini kan memang transaksinya setiap hari dan volumenya sangat tinggi ya, karena dia rumah makan, jadi setiap hari itu waktu rame-ramenya ya nggak kurang dari 100 transaksi tiap hari. Baik itu transaksi menjual ke customer ataupun pembelian bahan baku atau barang-barang yang lain seperti itu. Kalau pencatatan transaksi setiap hari itu kan biasanya ada tenggat waktu ya. Tenggat waktunya biasanya sampai jam 24 atau jam 00. Nah, kalau lewat dari situ berarti transaksinya sudah masuk di hari berikutnya gitu. Ini juga di aplikasi ini sama seperti itu. Sebetulnya kalau dengan aplikasi, menggunakan aplikasi, kita malah nggak perlu kerja sampai jam 24.00 sih malah, karena ketika ada pembeli, ketika itu juga catatannya langsung masuk ke softwarenya. Jadi ketika tutup ya sudah, berarti sudah selesai proses transaksinya seperti itu. Jadi nggak terus kita biasanya kan kalau masih model lama ya, kita rekap dulu semuanya baru kita inputkan satu-satu. Kalau telat input akhirnya masuk ke transaksi besoknya gitu kan. Kalau ini enggak, jadi ketika itu ada transaksi, ketika itu juga dia akan dicatat di software. Jadi langsung transaksinya tercatat di situ Langsung ya. real time juga. Makanya pemilik pun itu meskipun sedang luar kota atau sedang di mana itu bisa ngecek kondisi bisnisnya itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, berarti untuk tingkat keamanannya apakah semua orang bisa melihat atau hanya si pemilik saja hanya gitu? pemilik dan juga orang-orang tertentu yang memang sudah ditunjuk, karena bisa ada fasilitas password juga. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Ya, jadi aman gitu ya, dijamin aman dan minim manipulasi sih sebetulnya, karena semuanya kan juga harus berdasarkan bukti transaksi ya. Nah, itu untuk pencatatannya apa namanya, tidak ada batasan begitu ya. Jadi tidak terbatas, ibaratnya kalau komputer itu memorinya penuh begitu ya. Kalau ini untungnya kalau untuk aplikasi di sini tuh istilahnya enteng ya. Enteng kalau untuk di komputer, jadi nggak ada data yang terlalu rumit. Cuma tergantung, kadang ini saya pengalaman karena tidak sesuai dengan OS-nya ya. Jadi kadang itu yang namanya software kan macam-macam ya. Ada yang nggak cocok dengan tipe Windows yang terbaru misal gitu ya. Jadi harus pakai Windows yang versi agak lama. Atau di aplikasi yang sebelah mungkin justru yang lama nggak bisa, harus minta yang software yang terbaru. Nah gini nih biasanya teman-teman dari UMKM juga harus peka terhadap masalah IT juga ya, karena ini kan kendalanya teknis ya, bukan karena kesalahan operator yang nyatet keuangan, tapi masalah teknis dari ya pasti plus minus ya. Kita kemajuan zaman, tapi kita juga kadang bingung juga ini masalahnya apa ya, ternyata sedikit oh cuma OS-nya aja yang terlalu lama misalnya, harus di-upgrade. Jadi harus menggunakan software yang seperti apa ini? Kalau yang lama mungkin nggak bisa ya? Kalau yang pengalaman kemarin saya ya, pengalaman kemarin ini pakai Windows 10 masih bisa. Ya mentok Windows 7 ya kalau untuk versi komputer. Kalau untuk versi smartphone malah aman semua sih. Jadi memang ada dua tipe ya, untuk yang smartphone dengan yang komputer, untuk komputer desktop itu. Jadi kalau smartphone pokoknya yang ya nggak terlalu lama-lama banget lah HP-nya ya, sekitar mungkin keluaran 5 tahun terakhir masih bisa lah ya. Gitu. Ya 10 tahun kayaknya
udah terlalu tua ya HP-nya, jadi mungkin nggak bisa. Sama dengan komputer juga begitu ya, yang programnya. Kalau kayak gitu. Iya. Nah, kalau untuk tingkat apa namanya, dikatakan kesalahan begitu ya, ya pastilah ada gitu ya tingkat kesalahannya, tapi minimal bisa diminimalisir gitu kesalahannya gitu. Untuk menjaga aplikasinya ini seperti apa ini Pak Haril? Kalau nah jadi saya bedakan dulu tingkat kesalahannya ya. Jadi tingkat kesalahan ini bisa jadi dari penggunanya atau operatornya ketika mungkin ya itu tadi. Ya, meskipun kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan software yang namanya manusia kan kadang ini ya masih ada aja salahnya. Nah, penanggulangannya kalau untuk di aplikasi atau software ini kita bisa melihat track record-nya. Kita bisa mencari dengan mudah tanpa harus buka-buka file yang segitu banyaknya itu. Kita bisa lihat dengan mudah, oh kira-kira salahnya di mana. Kita bisa edit dengan memberikan catatan khusus dan dengan permission yang khusus. Karena kalau yang namanya keuangan ya, diedit itu aja terus nggak ada catatan, nggak ada rentan manipulasi. Nah ini untuk mengeditnya aja harus ada catatan khusus dan izin ya, istilahnya izin yang harus diberikan izin dulu baru bisa diganti. Terus kalau kedua kesalahan teknis mungkin ya, kalau tadi kan kesalahan dari manusia, yang kedua adalah kesalahan teknis. Nah di kesalahan teknis ini saya rasa hampir semua software atau aplikasi ya, meskipun tidak semua, itu memiliki yang namanya fitur backup, ya kan? Memiliki fitur backup di mana dia akan membackup sesuai dengan perintah backup yang terakhir. Jadi misal kita melakukan kebijakan backup harian, ternyata hari ini ya kan, hari ini komputernya rusak atau sedang ada trouble masalah apapun, ya kan? Jadi kita masih punya pegangan transaksi itu maksimal kemarin, catatan itu kemarin. Jadi hanya hari ini yang kita itu loss, istilahnya yang hari ini kita hilang, yang hari ini yang kita harus kerja ekstra untuk memperbaiki catatannya tersebut. Jadi sudah ada sistem keamanannya lah istilahnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan teknis seperti itu. Oh, jadi tidak langsung tersimpan ya, kalau misalkan kita mencatat transaksi hari ini, itu tidak langsung tersimpan ya? Langsung sebetulnya, cuma ada fasilitas backup memang. Nah, fasilitas backup itu untuk menjaga ini ya, istilahnya kalau bahasa Jawa, menjaga ini kalau ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Jadi kalau transaksinya misal sudah aman ya backupnya tadi sudah tidak diperlukan sebetulnya. Gitu. Backup itu ibaratnya apa ya, kayak kita punya jaga-jaga lah. Dan filenya itu pun ya itu bisa kita simpan tidak hanya di komputer yang kita pakai aja. Jadi bisa tersimpan di, kalau bahasanya sekarang cloud ya. Jadi kayak Google Drive seperti itu. Jadi kita bisa unduh secara online juga. Jadi ya kalau komputernya tiba-tiba komputernya yang meledak tahu-tahu ya. Kan komputer nggak ada yang tahu ya. Tahu-tahu komputernya rusak. Nah, datanya itu masih bisa diselamatkan melalui internet. Oh gitu, jadi tersimpan di internet juga ya. Jadi aman lah, ada cadangannya begitu ya. Kalaupun tiba-tiba komputernya error begitu ya, listriknya mati gitu ya. Lagi nyatat tiba-tiba listriknya mati gitu ya. Itu tadi sampai mana, masuk apa enggak, terus kalau hilang waduh pusing ya. Iya itu. Nah, misalkan begitu dikoreksi, ini ada kesalahan pencatatan, tetapi kesalahan pencatatan itu di hari-hari sebelumnya begitu. Misalkan bulan lalu tercatatnya sekian, seharusnya tidak segitu. Itu bisa diedit lagi. Dikoreksi sebetulnya. Jadi kita cari dulu ya. Kita cari dulu kesalahannya yang mana, harusnya berapa. Itu sebenarnya bisa dikoreksi, tapi itu tadi untuk mengkoreksi pun itu tidak semudah misal kalau kita pakai Excel kita tinggal hapus lalu kita ganti angkanya enggak. Karena ya itu tadi, karena faktor keamanan. Jadi untuk mengganti atau mengedit transaksi itu harus melalui beberapa tahap dulu, karena memang untuk meminimalisir
manipulasi itu tadi ya, karena takutnya diganti karena kita sengaja mengganti supaya mungkin ya pengeluarannya 200.000 kita ganti 300.000, 100.000-nya masuk kantong, nah misalnya kayak gitu ya, untuk mengantisipasi itu tadi. Jadi menggantinya pun itu juga tidak semudah sekedar hapus lalu ganti gitu aja. Kita butuh suatu izin tertentu lah ibaratnya. Kalau di bahasa software itu kita butuh permission, entah itu dari ownernya atau dari operatornya itu sendiri untuk bisa mengganti itu tadi. Tapi bisa ya, bisa. Bisa, cuman ya barangkali artinya ya, si pemegang aplikasi ini punya kuncinya gitu ya, harus dikunci untuk keamanan. Niatnya membantu, jangan mempersulit lah ini. Ya, kita kan tidak tahu ya apa namanya, bisa saja seperti yang Pak Haril katakan tadi, pengeluarannya yang sebetulnya 200 ditulis 300 gitu ya. Jadi aplikasi ini betul-betul aman dan tidak bisa sembarang orang untuk mengoperasikannya gitu, menggunakannya ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang pastinya itu kepercayaan ya, kepercayaan. Nah, tingkat kelemahan dari softwarenya sendiri ada tidak nih Pak Hari? Kelemahan ya, kelemahan dari software. Nah, jadi kalau untuk software, kalau saya pelajari kan tidak hanya mempelajari satu software tertentu ini, jadi saya mempelajari beberapa software akuntansi yang ada, dan setiap software itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Nah, kelebihannya ini kalau saya lihat maupun kekurangannya ya itu tergantung dengan bisnis apa yang kita geluti. Ada misal kita bisnisnya adalah UMKM-nya itu bergerak di bidang makanan dan minuman, ya kan? Ya, sebentar Pak Haril. Variannya rendah, variannya rendah. Ya. Jadi jumlah transaksinya tinggi, tapi variannya rendah. Saya bilang variannya rendah itu karena tidak sebanyak kayak di swalayan seperti itu ya kan, macamnya banyak. Tapi kalau makanan minuman itu kan variannya mungkin hanya 20 menu, tapi volume penjualannya sangat banyak. Dia lebih cocok dengan software yang tampilan depannya itu sangat simpel, ya kan, tetapi bisa cepat untuk dimasukkan. Nah, kelemahannya software tersebut biasanya tidak detail, ya kan, ada fitur-fitur yang mungkin tidak ada di dalam software atau aplikasi tersebut. Nah, ada lagi kalau misal bisnisnya itu atau UMKM-nya itu bergerak di bidang konstruksi lah, ya, misal konstruksi. Nah, dia nggak cocok pakai yang software yang A tadi ya misalnya, dia pakai software yang B. Dia secara tampilan mungkin kurang menarik, dia secara penginputannya juga mungkin lebih ribet, tetapi dia sangat detail. Jadi fiturnya itu sangat lengkap, apa yang dibutuhkan itu ada di sana. Jadi relatif ya kalau saya bilang, plus minusnya itu relatif tergantung dari jenis bisnis yang akan kita geluti, gitu, seperti itu. Jadi bisnisnya apa, cocoknya pakai apa. Iya. Jadi untuk misalkan UMKM ini kan anggaplah bisnis yang tidak begitu besar ya, jadi bisnis yang menengah begitu ya. Jadi penggunaan aplikasinya juga disarankan, mungkin Pak Haril sarannya seperti apa, tidak terlalu yang ribet gitu? Saran saya gunakan aplikasi atau software ya umum. Umum itu dalam artian kalau ada yang gratis pilihlah yang gratis dulu. Ya kita kan UMKM ya. Kalau ada yang gratis ngapain harus yang bayar? Tetapi yang berbayar pun itu saya akui memang fiturnya sangat lengkap dan penggunaannya itu sangat mudah. Ya. Penggunaannya juga sangat mudah sehingga bisa benar-benar manfaatnya itu kita bisa rasakan. Ada software akuntansi itu harganya bahkan sampai 1 miliar. Ya kan? Tapi kan ngapain itu ya teman-teman UMKM itu beli software akuntansi aja kok sampai 1 miliar itu ya ngapain ya. Jadi ya pakailah sesuai kebutuhan aja. Untuk merek sebetulnya itu preferensinya masing-masing ya dari teman-teman UMKM, nanti lebih cocok yang mana, nanti tinggal disesuaikan aja dengan jenis bisnisnya. Kalau menurut saya seperti itu.
Ya, ibarat ruang itu ya, kalau ruangnya kecil ya sudah tidak usah menggunakan isi yang banyak-banyak begitu ya. Jadi Ya, tapi kalau seperlunya saja. kecuali kalau itu apa namanya bisnisnya yang begitu besar, begitu melibatkan pekerja yang banyak, kemudian produksinya juga banyak begitu ya. Itu perlu aplikasi yang besar juga. Lebih gitu. jago lagi lah istilahnya, aplikasi Iya. lebih hebat lagi. Tapi kan untuk apa ya istilahnya, bukan kualitas, itunya sama begitu ya. Kurang lebih sama kok sebenarnya, karena pada dasarnya itu tujuannya satu kok. Semua software atau aplikasi akuntansi atau keuangan itu adalah membantu penggunanya di dalam melakukan pencatatan keuangan supaya lebih presisi dan meminimalisir resiko kesalahan itu tadi. Cuma kan prakteknya ya mungkin ya pas penggunaannya kan ada yang kebutuhannya ABCD, ada yang kebutuhannya lain-lain macam-macam. Nah itu tinggal disesuaikan aja. Ibarat di akuntansi itu kalau yang kecil itu ya sudahlah cukup general umum saja gitu ya. Debit kredit saja gitu ya. Nah, makanan minuman beda lah kebutuhannya dengan perusahaan yang konstruksi ataupun properti developer itu beda. Itu yang harus ada auditnya, neracanya gitu ya. Iya. Nah, kita sudah punya banyak ya ilmu dari Pak Haril pendengar ya tentang penggunaan aplikasi ini. Jadi siapa tahu Anda yang sekarang masih menggunakan manual ya, jadi bisa melakukan aplikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Haril tadi. Ada catatan penting barangkali Pak Haril sebelum kita mengakhiri? Mungkin impact-nya ya, impact-nya yang akan saya ceritakan. Jadi sebelum penggunaan aplikasi itu beberapa masalah yang diceritakan oleh ownernya itu antara lain adalah penyelewengan dana pertama, kedua adalah kenakalan yang dilakukan oleh supplier ya, menyediakan barang itu dia. Nah setelah adanya pencatatan ini perhitungannya akan lebih presisi, ya kan? Kebutuhannya juga lebih presisi sehingga penyelewengan itu menjadi sulit dilakukan. Saya bilang sulit ya karena bisa jadi tetap aja ada ya karena tiap orang kan ada aja caranya gitu ya. Tapi menjadi sulit untuk dilakukan. Dan kedua namanya supplier itu tidak bisa menjadi seenaknya lagi. Nih sesuai catatan aku butuhnya sekian. Kalau kamu ngirimnya kebanyakan ya saya tolak. Dia punya dasar perhitungannya. Nah akhirnya dengan penggunaan itu pencatatannya yang jelas menjadi lebih efektif ya. Pencatatannya menjadi lebih presisi, lebih benar sehingga dia bisa mengetahui dengan lebih presisi posisi bisnisnya itu menjadi apakah sedang untung atau tidak. Dan dia juga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama di dalam proses pencatatan itu sendiri sehingga namanya pebisnis ya UMKM itu kan fokusnya itu kan kadang macam-macam. Kalau kita hanya fokus keuangan aja membutuhkan waktu lama, saya rasa itu nggak efektif. Jadi ayo kita coba menggunakan aplikasi atau software yang bisa membantu kita apapun itu, tidak hanya keuangan, supaya kita itu bisa fokus ke hal-hal yang lain yang bisa membutuhkan effort yang lebih. Jadi kita tidak hanya terpaku pada satu hal saja, tapi kita juga bisa memikirkan hal yang lain. Dan manfaatkan segala sesuatu yang ada untuk bisa membuat bisnis kita makin lancar untuk teman-teman UMKM semua. Untuk owner sendiri ini bisa memantaunya setiap saat ya? Setiap saat ya. Jadi tidak menunggu laporan bulanan, begitu tunggu sebulan diketahui. Jangan kan bulanan, harian, jam itu bisa. Gitu. Dan dimanapun, kapanpun owner bisa membuka aplikasi itu untuk melihat, memantau itu ya. Sangat efektif sekali. Nah, Pak Haril di apa tadi Pak Haril katakan sudah membina baru di UMKM Dekeprek saja ya? Iya. Ada rencana? Kebetulan kesempatannya baru di sana sih. Mungkin ada rencana, kalau saya pikir kan ini sangat efektif dan sangat baik untuk para pebisnis ya, apalagi mungkin untuk nextnya kalau bisa diberi kesempatan lebih ke suatu kelompok ya, kelompok UMKM seperti itu. Mungkin kalau memang ada kesempatan, saya ya insya Allah akan mencoba ya untuk memberikan
penyuluhan ataupun pelatihan seperti itu biar ya teman-teman UMKM itu banyak terbantu ya dengan keberadaan kami di sini sebagai pengabdi gitu ya. Kalau nggak buat teman-teman semua ya buat siapa lagi kan gitu. Selama ini hasil pemantauan bagaimana di Dekeprek Pak? Kalau untuk ini ya, kalau untuk pencatatan keuangannya saja ya, kalau untuk pencatatan keuangan saja itu ya alhamdulillah baik ya. Baik, jauh lebih baik lah. Saya rasa jauh lebih baik karena dulu itu benar-benar manual semuanya ya. Manual. Cuma yang namanya bisnis kan masalahnya ada saja. Sayangnya karena efek pandemi itu ternyata itu nggak selesai. Jadi teman saya itu penjualannya masih, tetapi masih biasa-biasa aja, nggak seperti sebelum pandemi. Atau mungkin karena faktor mahasiswa juga belum terlalu banyak yang ada di Malang ya, karena pangsa utama produknya itu kan mahasiswa. Dan kayaknya baru full 100% touring itu kan semester depan ini. Jadi sementara ini kalau untuk masalah keuangan sudah beres, sekarang ganti masalah penjualannya. Masalah penjualannya masih belum. Kemudian kayaknya semuanya merasakan dampak yang sama, tapi saya harap semua teman-teman UMKM yang terdampak sama pandemi ya harus kuat lah ya, biar kita bisa tetap survive. Kalau nggak bisa di satu bisnis tertentu, jangan dipaksakan, kita coba untuk bisnis yang lain, intinya tetap jalan terus lah. Iya, dan semangat teman-teman UMKM semua. Betul, dan insya Allah ini kita baru bangkit dari sakit ibaratnya ya. Sekarang sedang dalam kondisi ya. Memang harus semangat pemulihan. ini, Iya, jadi tetap gitu ya, tetap semangat. Ada keluhan mungkin selama ini dalam penggunaan aplikasi yang sudah diberikan pelatihannya kepada teman-teman UMKM Dekeprek ini? Untuk keluhan mungkin enggak ya, tapi kalau kebingungan ya. Jadi terkadang memang ya saya menyadari kalau yang teman-teman kemarin itu kan pemahamannya mungkin ya yang berbeda dengan yang saya pahami. Jadi kadang ada suatu transaksi yang ini kemarin gimana ya cara inputnya ya, kadang telepon. Gimana ya Mas Hari? Oh gini aja, coba video call lah, coba tunjukin caranya. Oh ini tinggal pencet itunya. Oh iya kemarin saya lupa ini, ya udah terima kasih ya. Kadang gitu aja ini masalah teknis atau lupa. Kalau untuk data sama ini sejauh ini aman. Kalau untuk pencatatan sejauh ini juga aman. Mungkin awal-awal aja ya, karena kadang itu kan kita sudah merasa enak dengan sistem pencatatan manual konvensional, ketika kita pindah agak rasa-rasa sendiri. Tapi begitu ngerasain enaknya pakai software, pakai akuntansi ya, akhirnya terus pakai software. Tapi berbeda dengan Excel ya Pak Haril ya? Excel itu kita membuat rumus sendiri ya soalnya. Kita bikin rumus sendiri. Kalau kita pakai Excel sih bisa aja kita pakai Excel. Tapi kalau untuk yang ini sebetulnya pada dasarnya kalau akuntansi di mana-mana sama sih. Kalau Excelnya kita bikin rumusnya sendiri, terus yang langsung otomatis itu ya bisa aja. Tapi barangkali aplikasi ini lebih efektif begitu dibanding kalau saya rasa seperti itu kan, karena kita benar-benar tinggal pakai gitu aja ya. Kalau Excel kita masih harus itu dulu ya, hitung dulu manual, kita bikin rumusnya dulu. Saya sempat berbisnis juga pakai Excel waktu itu. Sebelum aplikasi-aplikasi seperti ini ada, ya saya dulu sendiri juga pakai Excel. Tapi setelah ada aplikasi ini dimanfaatkan ya. Dan jadi ibaratnya gini Bu Yuni, kalau dulu kita mencatat manual di buku, terus adanya Excel, kita pindah ke Excel, ya kan? Nah sekarang Excel kita kan catat di Excel, sekarang ada aplikasi yang lebih memudahkan kita ada software yang memudahkan kita, ya udah kita coba aja pakai yang bisa lebih memudahkan kita. Nggak tahu lagi nanti kedepannya siapa tahu ya, ada yang lebih canggih lagi, ya jadi kita pakai itu juga. Jadi istilahnya kita harus peka lah dengan kemajuan zaman. Kalau kita tetap pakai cara lama ya mungkin di suatu kasus tertentu masih bisa dilakukan, tapi kalau ini bisa mempermudah kita ya ngapain enggak kan gitu. Dan pastinya ini rumusnya juga begitu mudah ya. Ini bisa digunakan, satu aplikasi bisa digunakan oleh berapa orang ini Pak Ariel? Sebenarnya kalau berbeda-beda ya, jadi setiap merek itu kadang beda kebijakannya. Ada yang satu aplikasi yang lisensinya itu hanya satu komputer, ya kan? Ada yang lisensinya itu satu komputer dan satu smartphone, seperti itu. Ada yang
tidak berbatas, tetapi sistemnya langganan per bulan. Seperti itu ada. Jadi macam-macam tergantung softwarenya apa. Gitu. Jadi bisa pilih ya. Iya, betul sekali. Yang gratis Bisa juga pilih ada. sesuai dengan kebutuhan. Yang gratis juga ada ya Pak Haril ya? Oh, gratis banyak ya kan. Jadi kalau kemarin ini kebetulan yang berbayar ya yang saya ini yang saya ajarkan itu. Kalau misal satu komputer itu 10 juta, cabangnya ada 5 ya tinggal ngalikan aja 5 gitu misalnya gitu. Bedanya Tapi kan apa nggak sih? harus pakai yang ini gitu maksud saya itu. Iya. Makanya saya kemarin ke teman saya itu bilang yang penting itu adalah kita tuh sadar dulu, kita manfaatkan aplikasi atau software yang ada untuk membantu kita mempermudah bisnis kita. Kalau ada yang bisa membantu kita ya ngapain? Enggak. Kan? Iya, dan efektivitas tenaga kerja juga ya. Efisien. Ya. Ya, bedanya yang gratis sama yang berbayar itu apa sih? Fiturnya sih sebetulnya. Oh, gitu aja. Fitur, terus keamanan, kayak itu ya. Kadang yang gratisan di HP itu orang lain misal pinjam HP kita gitu ya. Terus mau buka aplikasi itu, terus kita otak-otak kita ganti-ganti itu bisa. Yang gratisan, yang kebetulan fiturnya enggak yang lengkap lah. Ya. Tapi kalau yang berbayar mungkin sudah ada fitur password, penyimpanannya juga secara online, bisa memantau kegiatan setiap saat dan sebagainya. Tapi kalau saya rasa untuk teman-teman UMKM yang jualan dagang gitu ya, dagang gitu, pakai yang sederhana aja sebenarnya bisa sih. Yang gratis-gratis itu banyak kok, dan itu sangat bisa digunakan. Tapi gratis bukan berarti jelek kok. Iya. Gratis bukan berarti jelek kok. Ada juga yang bagus. Tapi tingkat keamanannya juga berbeda. Iya, biasanya tingkat keamanannya tidak beda. Kadang ada yang nyimpennya benar-benar cuma di memori HP, kan. Ada yang mungkin lebih maju nyimpennya bisa di Google Drive. Ada yang mungkin lebih gampang di misal anaknya pinjam HP yang mamahnya, terus tahu-tahu buka aplikasi, tahu aplikasinya tahu-tahu di uninstall, nggak tahu. Terus lu catatannya mamah mana gitu. Yang bahaya malah sama anaknya otak-atik ditambah-tambah nolnya itu yang bahaya. Ditambahin nolnya gitu. Ini mama kok tahu-tahu untung 10 juta ya, perasaan barusan bisnisnya 5 hari yang lalu. 5 hari gitu. 1 juta ya. Sama anaknya ditambah-tambahin. Iya, iya Pak Haril, aduh sayang sekali ya, waktu kita sangat terbatas, masih ada waktu sedikit gitu, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi nih Pak Haril. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya ini. Bisa berbagi pengalaman ya. Kalau bagi ilmu kesannya terlalu saya terlalu pintar. Berbagi pengalaman saya ketika bersama dengan UMKM di Geprek ya. Untuk teman-teman UMKM pesan saya jangan patah semangat ya kan, terus manfaatkan apapun ya yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kita, mempermudah kita, silakan dimanfaatkan, karena yang saya yakini adalah UMKM ini merupakan salah satu senjata utama Indonesia ya di dalam perekonomian. Jadi semoga teman-teman UMKM semua ini bisa terus semangat dan terus maju, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat sekali. Saya juga yang tidak tahu jadi tidak tahu ini Pak Haril. Iya, dari ilmunya Pak Haril ya. Dan terima kasih sekali, obrolan kita sangat bermanfaat pastinya, apalagi untuk pendengar yang sekarang punya usaha ya, usaha UMKM ini sangat ini. Jadi nanti misalkan kalau ada yang berminat ini kemana Pak Haril, menghubungi Pak Haril misalkan? Oh bisa langsung aja googling nama saya, Haril Primantio, ya kan? Itu pasti sudah ada kontaknya di situ. Lewat Instagram juga bisa. Kalau HP kayaknya infonya di Google juga sudah ada sih. Jadi banyak sekali cara untuk menghubungi saya. Iya. Nanti bisa dilihat di IG-nya. IG-nya apa ya? Ada di Google sudah ada juga. Oh, di Google sudah ada. Klik saja gitu ya. Apa ini Pak Haril? Aplikasi gitu ya. Orang saya nggak kenal, tahu-tahu hubungin saya juga. Nah itu karena ilmunya ini Pak Haril.
Baik Pak Haril, Insya terima kasih Allah. ya ngobrol-ngobrol santainya kita, dan insya Allah lain waktu mungkin Pak Haril punya ilmu yang lain bisa berbagi di sini ya Pak Haril. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Haril, sukses Terima selalu. kasih banyak kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, obrolan kita dengan Pak Haril Brimantio yang sudah memberikan ilmunya untuk kita tentang bagaimana kita memanfaatkan aplikasi keuangan dan akuntansi yang efektif tentunya ya. Dan semoga bermanfaat obrolan saya dengan narasumber dari Unmer, Bapak Haril Brimantio, dan saya akhiri kebersamaan kita di Sajian Kiprah Indonesia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم